Nah, jadi acara-acara ataupun proker-proker seperti itu yang ingin kita lihat untuk 5 atau 10 atau seterusnya untuk kedepannya gitu. Yang dimana mungkin kalau menurut saya itu bakalan terrealisasikan untuk tahun-tahun berikutnya juga gitu. Jadi mungkin ngundang artisnya lebih besar ataupun mungkin nanti kayak apa ya, kayak culture-culturenya itu ditambahin lagi. Majua-jua, selamat datang di podcast Sikap Sirlo Cakap-Cakap. Nah, di episode kali ini kita akan membahas terkait MMSB, yaitu Muda Mudi Sirlo Bali. Nah, sebelum itu kita akan memperkenalkan diri kita terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Kristiani Berkeliat. Dan saya Eginta Berutarigan. Oke nih teman-teman, jadi di episode kali ini kita bakalan membahas tentang MMSCB, Muda Mudi Sirlo Bali. Nah, kira-kira Chris pernah kepikiran gak sih gimana sih caranya anak muda zaman sekarang tetap bisa untuk menjaga budaya mereka di tengah kesibukan, perbedaan zaman, belum lagi nih kesibukan masing-masing, ada yang kuliah, ada yang kerja gitu. Tapi ternyata masih ada loh suatu komunitas yang masih tetap mempertahankan identitas mereka. Nah, komunitas apa sih itu? Nah, komunitasnya itu Muda Mudi Sirlo Bali. Bener banget tuh Kak Ginta. Nah, jadi lewat berbagai kegiatan yang sudah terlaksana, termasuk Sirlo Culture Night yang sempat beberapa bulan lalu yang sudah diadakan oleh mereka. Jadi menurut dari acara ini, mereka itu mencoba untuk menjelaskan kepada generasi muda kalau misalnya acara adat itu bisa kok dijalankan dengan lebih funny gitu, jadi lebih tidak kaku dan lebih mudah untuk mengajak generasi muda anak sekarang. Oke, jadi di episode kali ini kita bakalan ngobrol langsung nih. Kira-kira gimana sih tantangan, gimana perjalanan dan cerita di balik itu semuanya. Benar banget Kak Inta. Langsung saja nggak sih kita ajak narasumber kita agar kita lebih asik lagi ngobrolnya dan lebih kita dalami MMSB ini gimana sih gitu kayak Ginta. Oke, langsung saja kepada Bang Niki Ginting, dipersilahkan. Oke. Slow. Oke, Majua-jua Bang Niki. Jajah Bang Niki. Jajah. Bang Niki kan bukan Plato. Aku kira tadi namanya, aduh, kayaknya dia salah undang deh kayak gitu. Enggak, karena dia disuruh sama tim Glenn itu. Oke. Ternyata kita punya Plato cabang Bali. Bener banget. Berarti next Plato kita Doakan. Oke, amin. Oke, Bang Niki, kita mau langsung aja nih masuk ke topik. Kira-kira bisa nggak abang jelasin dulu nama dan kesibukan dan mungkin jabatannya di MMSB itu apa sih? Gitu. Oke. Sebelumnya teman-teman perkenalin, aku Niki Ginting. Nih, jabatanku sekarang di Muda Mudi Sirlo Bali itu sebagai steering committee atau biasa disebut SC, second choice. Second choice. Ya. Jadi kesibukannya sekarang lagi ngurus berkas untuk wisuda. Soalnya kemarin baru sidang di bulan 2, ini mau ngejar wisuda di bulan April. Datang ya teman-teman, 18 April. Oke, Kongres siap Bang Niki. Ya, Jangan 18 terbuka April. teman-teman, jangan Ya. lupa datang ya di wisuda Bang Niki nih, SC kita. Apa SC tadi Bang? Steering committee. Dari komite ya teman-teman, bukan second Ya. choice. Oke, mungkin kita bisa langsung aja nih Bang ngebahas tentang ngulik-ngulik sih lebih ke MMSB itu. Oke. Kira-kira Bang Niki bisa ceritain nggak gimana sih sejarah singkat atau latar belakang terbentuknya Muda Mudi Sirlo Bali ini? Oke. Untuk sejarahnya atau cerita singkatnya itu, Muda Mudi Sirlo Bali itu lahir pada atau berdiri pada tahun 1980, tepatnya di 10 November.
Nah, 10 November 1980. Jadi, sebelum itu ada beberapa anak muda ataupun muda-mudi yang sudah di Bali yang kuliah atau lagi bekerja. Tepatnya sih kalau ngelihat pendirinya itu ada orang tua kita yang bermarga Ginting dan bermarga Sembiring. Nah, mereka itu sebenarnya kalau yang bermarga Sembiring saya kurang tahu tepatnya itu kuliah atau bekerja. Tapi kalau yang untuk marga Ginting itu bekerja. Nah, jadi ketika itu mereka sudah ada beberapa di sini muda-mudi tersebut. Nah, tapi karena dulu itu bisa dibilang masih susah untuk komunikasi dengan orang tua, yang dimana belum ada HP atau belum ada alat transportasi yang gampang, jadi mereka membuat muda-mudi Sirolo Bali ini sebagai rumah mereka. Jadi mereka membentuk itu di bawah naungan Merdeka 5 gitu. Berarti kalau sudah dijelaskan nih terkait latar belakang dan siapa pendirinya, pasti akan ada struggle dari pendirinya tersebut nih Kak Niki. Bisa dijelaskan nggak sih Kak bagaimana perjuangan mereka mempertahankan hingga terbentuknya MMSB sekarang ini ya, hingga berkembang lebih lagi gitu. Nah, untuk struggle itu seperti yang saya bilang tadi, untuk komunikasi, mungkin untuk komunikasi. Yang pertama mereka harus ya dulu mungkin telepon umum ya, telepon genggam gitu. Nggak secepat sekarang. Kalau secepat sekarang kan tinggal buat grup, yuk ngumpul. Nah, etah pulung. Nah, gitu kan. Jadi gampang. Jadi tinggal share di grup. Habis itu kalau semisal nggak ada kendaraan, tinggal dijemput pakai motor kan. Karena mahasiswa sekarang ataupun anggota muda-mudi sekarang itu bisa dibilang mayoritas mempunyai sepeda motor. Jadi lebih gampang untuk ketemunya gitu. Oke, jadi bisa kita dilihat kalau muda-mudi Sirolo Bali ini jadi wadah gitu ya Bang, untuk tempat muda-mudi orang Karo semua, baik dari yang Tanah Karo ataupun yang di luar Tanah Karo yang bermarga. Ya, benar. Oke, bisa berkumpul gitu, menjalin kekeluargaan yang lebih dekat lagi gitu ya Bang. Berarti ini juga undangan terbuka mungkin ya Bang untuk teman-teman yang lain gitu yang belum bergabung dengan muda-mudi Sirolo Bali. Ayo, jangan ketinggalan. Iya. Oke Bang Niki, kira-kira nilai apa sih Bang yang pengen nih ditanemin di muda-mudi sekarang ini gitu? Untuk nilai-nilai itu yang pertama udah pasti kekeluargaan ya, karena seperti saya bilang tadi, muda-mudi Sirolo Bali itu berusaha untuk menjadi rumah bagi teman-teman perantau yang berasal dari Tanah Karo dengan program-program kerja yang dilaksanakan ataupun yang dibuat oleh pengurus-pengurus dari tahun ke tahunnya gitu. Kira-kira apa aja sih Bang program kerja yang udah dilaksanakan sama MMSB dan akan terlaksana ke depannya gitu? Oh, banyak. Untuk program kerja itu banyak sekali, baik itu yang rutinitas setiap minggu ataupun setiap tahunnya itu ada. Dan ada juga program kerja yang baru, maksudnya yang mungkin baru terrealisasikan setahun atau 2 tahun belakangan gitu. Jadi seperti kayak contoh ramah tamah untuk mahasiswa baru yang datang ke Bali, jadi diajak bermain ke pantai. Dan mungkin untuk program kerja terdekat, kalau nggak salah itu Malam Budaya atau biasa disebut dengan Makrab. Itu nanti terrealisasikan di bulan Mei kalau nggak salah. Ya, Mei. Berarti untuk teman-teman nih yang ada di Bali dan mungkin yang ingin bergabung dengan MMSB itu sendiri, mungkin langsung saja ya Kak cek Instagram kita dan mungkin boleh cek di bawah. di bawah. Editor sih. Jadi langsung saja bergabung dan mungkin menjadi satu keluarga yang utuh gitu di Bali ini ya Kak. Betul nih Kak Kris. Nah, proker tadi udah ada dijelasin singkat nih sama Bang Niki. Mungkin kalau struktur organisasinya gimana tuh Bang? Kayak apa aja yang ada gitu? Untuk struktur organisasinya itu yang pertama udah pasti ada ketua. Nah, ketua, sekretaris sama bendaharanya. Nah, untuk yang mengontrol ini semua ada namanya steering committee dan juga pembina. Jadi tingkatannya itu pembina, steering committee, ketua inti, ketua itu termasuk inti lah ya, inti, baru ke sub bidang-bidangnya masing-masing. Ada olahraga, ada seni budaya, ada sosial, ada inventaris juga gitu. Lengkap berarti ya Bang struktur kepengurusannya. Kira-kira aku mau tanya nih Bang nih. Kira-kira apa sih tantangan terbesar
untuk terus mempertahankan organisasi ini di tengah perkembangan zaman sekarang? Karena sekarang ini kan kita tahu banyak nih anak muda zaman sekarang yang malas nih bergabung sama organisasi kesukuan. Katanya kayaknya aku enggak deh dulu kalau untuk kesukuan, kayaknya lebih cari organisasi lain gitu. Kira-kira apa aja tantangannya dan gimana nih cara MMSB untuk tetap mempertahankan dan merangkul semua orang-orang itu? Ya. Untuk struggle-nya mungkin ya, struggle-nya untuk, nah di zaman sekarang ini kenapa orang muda itu susah untuk diajak berkumpul sebenarnya, apalagi di acara kesukuan itu, karena satu, mereka nggak mau pergaulannya itu aja, mungkin itu balik ke pribadi masing-masing. Tapi ingat teman-teman, kita itu perantau, kadang ketika kita berada di perantauan tapi kita memilih teman, kita nggak menilai teman yang bukan dari suku kita itu nggak baik ya. Semua orang itu baik, tapi tergantung gimana sifat kita ke dia gitu. Jadi kalau gimana sih susahnya sekarang itu, karena sebenarnya gampang, tapi rasa malas yang membuat itu. Karena gimana, lebih asik nongkrong di kosan, kipas 3, kopi, HP, scroll TikTok, Wifi kencang lagi. Nah, jadi malas keluar, apalagi di Bali lebih dekat ke matahari kan. Iya, matahari Bali ada 3 nih kan. Jadi malas untuk keluar gitu. Oke Bang Niki, mungkin melihat MMSB ini sebagai organisasi yang cukup besar ya mungkin. Ya. Jadi kira-kira MMSB ini kira-kira di bawah naungan siapa? Boleh dijelaskan nggak Bang Niki? Ya. Muda-mudi Sirolo Bali sendiri itu berada di bawah naungan Mergasi 5. Nah, Mergasi 5 ini adalah salah satu organisasi kesukuan juga yang suku Karo, tapi ruang lingkupnya itu lebih ke orang tua atau yang sudah menikah gitu. Lebih ke lebih umurnya yang lebih range-nya lebih tinggi gitulah. Mungkin 30-an atau 40-an ke atas gitu. Jadi di bawah naungan mereka gitu. Kan MMSB di bawah naungan Mergasi 5 nih Bang. Kira-kira gimana nih cara membangun hubungan yang lebih dekat lagi gitu dengan Mergasi 5? Dimana kita tahu kayak dijelasin Abang tadi kalau Mergasi 5 itu lebih ke orang tua. Sedangkan kalau muda-mudi Sirolo Bali lebih ke kita nih anak-anak muda zaman sekarang gitu, yang mungkin kalau pola pikir dulu sedikit berbeda gitu. Nah, jadi Mergasi 5 sendiri juga mempunyai program mereka masing-masing. Contohnya setiap bulan itu mereka mengadain arisan. Nah, arisan Mergasi 5. Jadi di arisan tersebut kita anggota muda-mudi Sirolo Bali diundang semua. Jadi kita boleh bergabung dengan mereka. Jadi kita juga saling mengajari, bukan saling mengajari sih jatuhnya, kayak kita bertemu dengan orang tua yang jadi ada di Bali. gitu ya. Jadi sharing-sharing juga, yang dimana notabene-nya mereka lebih lama tinggal di Bali gitu. Betul. Jadi kita bertemu di setiap bulannya itu ada kadang minggu kedua, kadang minggu ketiga gitu di arisan tersebut. Oke, saya dengar-dengar Bang Niki ini sudah bergabung dari tahun 2020, sekitar 6 tahun yang lalu nih Bang Niki. Kira-kira apa sih momen yang berkesan ketika Abang sudah bergabung selama 6 tahun di MMSB ini ya Bang Niki? Yang berkesan ya? Ya, Boleh yang berkesan atau yang ada gimana gitu di mana hati, tahu nanti boleh. ketemu Nakan Matandu gitu, jadi kayak lebih berkesan gitu Bang Niki. Kalau si berkesannya sih setiap tahun itu berkesan ya. Setiap tahun berkesan, dimana kayak ngadain sebuah acara, itu biasanya yang acara-acara lumayan besar kayak makrab, itu biasanya pasti berkesan. Pasti ada cerita-cerita anomali atau cerita-cerita lucu di acara cerita tersebut. menarik Cerita menarik gitu yang bisa kita jadikan pelajaran untuk tahun-tahun berikutnya, ataupun ketika kita di suatu, ini saya sudah merasakan aku udah merasakan, maksudnya kayak gimana menghandle sesuatu itu gitu. Jadi di acara makrab ini saya dapatkan dan bisa juga saya terapkan di lingkungan pekerjaan gitu. Berarti bukan cuman di organisasi aja ya Bang kita belajar, tapi dari organisasi itu ngebawa kita ke lingkungan pekerjaan dan sehari-hari. Iya, gitu benar. Keren banget sih. Jadi kita juga harus tetap
ikut gitu teman-teman untuk berorganisasi baik di dalam ataupun di luar kampus, karena ngebantu banget nih untuk kita, apalagi muda-mudi Sirolo Bali yang ngerangkul kita semua para perantau dari Bali yang gimana ya, kalau kita ngerantau kan kayak sendiri gitu, jadi kita langsung kayak punya keluarga gitu di dalamnya. Bener banget. Kalau misalnya kita anak perantauan kan kadang-kadang merasa kadang sakit, Iya, kadang merasa sendiri. betul banget Mungkin itu. bisa diayomi gitu Ya, ya Bang bisa, Niki bisa. di organisasi ini. Sangat bisa. Itu ada program kerjanya dari Muda-Mudi Sirolo Bali juga untuk melihat ataupun maksudnya merangkul lebih ke kayak peduli gitu. Ketika ada teman yang sakit. Jadi ketika ini pesan ke ini sih teman-teman muda-mudi juga. Pesan teman mudi, kalau sakit itu jangan tahan ataupun jangan dipendem, apalagi dikasih tahu ke orang tua langsung gitu, karena kita jauh ketika kita nelpon orang tua langsung panik gitu kan. Jadi kasihan mereka di kampung juga, kita nggak tahu kan gimana problemnya mereka di pekerjaan mereka, ditambah lagi kita udah lewat SMA loh, udah tamat SMA loh, jadi lebih bisa berpikir gitu. Mungkin bisa juga kontak ke muda-mudi juga untuk bantuin kalau semisal sakit atau apa kecelakaan atau ada hal-hal yang memberatkan lah gitu. Sebisa dan semampunya bakalan dibantu gitu. Aduh, keren banget sih nih program-program kerja yang ada di Muda-Mudi Sirolo Bali ya Kak Grace. Jadi kita nggak bakalan khawatir lagi gini, apalagi bentar lagi kan mahasiswa baru bakalan datang. Jadi orang tua yang di luar Bali bakal lebih tenang lagi gitu, karena udah ada wadah untuk anaknya nggak bakal sendiri. Kalau anaknya langsung mencari Muda-Mudi Sirolo Bali ini. Iya, Bener banget kayak Ginta. Apalagi orang Karo, pasti kan kita kalau ketemu sama orang Karo kita merasa kayak keluarga banget. Apalagi kalau misalnya udah jumpa marga gitu ya. Langsung. Pasti langsung kayak, langsung ada tutur. Iya. Bener banget. Bener. Jadi nggak bakal rasa sendiri gitu ya. Oh, ini pesan nih untuk mahasiswa baru nih yang bakalan ke Bali, boleh kontak nomor di bawah ini. Boleh kontak nomor di bawah ini untuk jika butuh penjemputan ke bandara ataupun mungkin survei kos, udah dapat kos untuk survei gitu, atau juga tanya-tanya seputaran pendaftaran ulang kampusnya gitu. Ngebantu banget gitu ya Ya. Bang. Jadi kayak kalau kita dari jauh itu, apalagi sekarang di Bali rawan tuh calo kos, jadi Ya. udah lebih aman ya. Bener. Oke Bang Niki, jadi mungkin pertanyaan terakhir nih. Kira-kira di 5-10 tahun ke depan Bang Niki mengharapkan MMSB ini sebagai organisasi yang seperti apa, dan apa mimpi yang ingin dicapai di MMSB ini gitu? Kalau untuk bukan 5-10 tahun ke depan sih, untuk seterusnya mungkin MMSB ini bisa mempunyai program kerja ataupun bisa mengangkat budaya ataupun culture kita yang dari Tanah Karo, khususnya di Pulau Bali, karena kita tinggal di Bali, dan itu sudah mulai terrealisasikan dari sekarang lewat dari teman-teman kita seni budaya yang dimana udah mulai nampil di acara-acara Bali seperti pesta kesenian Bali atau Ya, apa PKB. kemarin. Nah itu juga udah menurutku udah bangga sih gitu, udah bisa merealisasikan adat kita di situ, nunjukin adat kita, ya, Bang, ke nunjukin mereka. identitas kita di situ. Iya. Jadi mungkin untuk kedepannya lagi mungkin go internasional nggak sih? Oke. Masuk GWK. Oke Bang Niki, jadi mungkin melihat proker-proker MMSB nih, saya juga sempat mengikuti nih SCN tahun lalu. Jadi saya sebagai penonton, saya sangat mengapresiasi sih untuk anak-anak muda yang ikut berpartisipasi di dalamnya. Nah jadi saya ingin bertanya kepada Bang Niki nih, gimana sih pandangan Bang Niki terkait Sirolo Culture Night yang sempat diadakan beberapa bulan yang lalu? Oke. Jadi teman-teman, mungkin kita balik ke SCN sebentar. Nah, di SCN tersebut sebenarnya saya juga panitia. Saya juga sebagai steering komite dari acara tersebut. Tapi kemarin karena ada satu problem, jadi saya harus balik ke Medan.
Nah, jadi untuk progres di sini itu saya nggak terlalu mengikuti gitu. Tapi dengan apa yang sudah ditampilkan, apa yang sudah direalisasikan di acara tersebut, saya ngerasa bangga gitu. Saya ngerasa bangga banget karena yang biasanya budaya kita yang kita terapkan itu GGA doang di acara-acara kita, ini udah ada kayak Gundala kemarin, ada sampai ngundang artis Karolo gitu. Ini loh. Oke. Ini ada. Ya, Sama-sama samping- ginting juga nih. Iya, benar banget. Ya benar. Nah, jadi acara-acara ataupun proker-proker seperti itu yang ingin kita lihat untuk 5 atau 10 atau seterusnya untuk kedepannya gitu. Yang dimana mungkin kalau menurut saya itu bakalan terrealisasikan untuk tahun-tahun berikutnya juga gitu. Jadi mungkin ngundang artisnya lebih besar Oke. ataupun mungkin nanti kayak apa ya, kayak culture-nya itu ditambah lagi seperti Indikar atau apa segala macam gitu. Jadi itu nggak stuck di satu penampilan doang gitu. Oke nih Kak Niki, mungkin kita akan membahas Cirilo Culture Night ini lebih dalam lagi nantinya. Tapi pastinya kita akan bertanya sedikit tentang Kak Niki. Apa sih pesan-pesan yang ingin disampaikan untuk penonton podcast kita hari ini? Oke, untuk penonton podcast kali ini, jadi teman-teman, kalau kita jauh dari orang tua, jangan tambah beban orang tua. Aduh. Itu aja. Oke teman-teman, jadi bisa nih kita ambil kesimpulan dari podcast kita di sesi kali ini. Jadi Muda-Mudi Cirilo Bali itu merupakan suatu wadah tempat kita semua orang Karo yang berada jauh dari luar perantauan untuk menjalin kekeluargaan. Jadi di Muda-Mudi Cirilo Bali ini tempat kita bertumbuh, berbagi cerita, dan saling mengayomi satu sama lain semuanya. Oke, mungkin kita sudah sampai di penghujung episode kali ini. So jangan teman-teman Ulah kami si taring-taring kerina, tetap beras kami kita Ijenda di episode selanjutnya. Sikap Cirilo cakap. Kata-kata hari ini Mr. Diki. Lagu di story bukan selalu tentang perasaan kita, Berarti tentang apa? Tentang apa, Bang? tentang hidup. Yeay. Kan bisa ya. Oke, see you, dadah. 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 Metal kecil dulu, metal kecil. Metal kecil. Metal kecil. Oke. Yeay.